Akhirnya, anime yang gua tunggu-tunggu rilis juga cuy. Dan jujur aja gua nggak nyangka Studio Passion dan Hayabusa Film bisa memasak anime ini dengan sangat baik. Emang ceritanya tentang apa, Bang? Bakalan gak seru kalau gua spill di opening kayak gini ya. Maka dari itu, langsung aja di push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Oh iya, sedikit info aja, gua OTW bikin intro baru ya, biar gak gosong sama lagunya Barney ZZZ terus. So, persiapkan cemilan, minuman, dan enjoykan posisi nonton kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Katai Naka no Osan, Kensei ni Naru episode pertama. 3, 2, 1, fire! Furnace, 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 go, go! Furnace, 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 on a little flame! Cerita berfokus ke seorang pria parubaya bernama Beryl Gardenan, guru dojo di sebuah pedesaan yang sedang berlatih sembari diperhatikan oleh sang ayah. Mengira si ayah sedang memperhatikannya, namun ternyata dia hanya sedang berpikir kapan putranya bisa memberinya cucu. あれぐらいの孫がいるはずなのにな。勝ち筋見てたんじゃなかったのか。師範譲ってからもう20年だぞ。 Setelah terus mendapat sindiran dari sang ayah, nampak Beryl yang akan melatih anak-anak di dojo. Meski sudah waktunya kerja, namun sang ayah masih menuntut bahkan menyuruhnya untuk mencari bibit unggul di antara murid-muridnya itu. 俺はここで生まれて物心ついた頃から勃健とじゃれ合ってた。そのまま今に至る。もちろんそれなりに努力はした。 Meski ambisi masa mudanya dulu ingin menjadi pendekar pedang terkuat, namun karena merasa sudah berumur, kini Beryl bersyukur karena keahliannya bisa berguna untuk mengajar para daun muda. Biarpun teknik berpedangnya itu cukup biasa, namun Beryl percaya diri bisa mengajar dengan sangat baik. Selesai mengajar, nampak Beryl yang tengah makan bersama orang tuanya. Dan lagi-lagi, sang ayah menuntut putranya itu untuk segera mencari pasangan dan memberinya seorang cucu. Di saat si ayah yang meminta istrinya untuk mendukung permintaannya ke putra mereka, awalnya Beryl mengira sang ibu akan membelanya. Akan tetapi bukannya netral, sang ibu justru yakin Beryl akan memberi mereka banyak cucu yang sangat lucu. Gak lama kemudian, Beryl terlihat membukakan pintu untuk tamu yang datang. Sensei, ご無沙汰しております。アリウシア・シトラスです。 Definisi bibit unggul kayak ini, Daw. Setelah menyambut kedatangan murid lamanya, gadis bernama Alucia Citrus ini rupanya seringkali mengirimkan surat ke dojo yang membuat Beryl dan ayahnya tahu Alucia kini telah menjadi komandan Ordo Kesatria Kerajaan. Beryl lalu menanyakan alasan Alucia yang mendatangi dirinya. Karena tanggung jawabnya sebagai seorang komandan, dia diminta untuk melatih para kesatria juga. Merasa kurang pantas, Alucia merekomendasikan Beryl untuk menjadi guru elit dengan persetujuan yang telah dicap langsung oleh sang raja. Melihat hal itu, sang ayah ngasih tahu Beryl akan dieksekusi jika sampai menolaknya. Namun Alucia membantahnya karena tidak akan ada eksekusi, tapi ada konsekuensi yang setara dengan itu. Gak pakai basa-basi, Alucia berniat membawa gurunya itu hari ini. Mengetahui ini adalah kesempatan Beryl untuk mencari istri, sang ayah pun langsung mengizinkannya, bahkan merasa Alucia akan cocok untuk Beryl. 親父、悪ふざけはやめろ。悪ふざけですか。私は別に困りませんし、年の差。何か言ったかい？何でもありません。 Waduh, dilihat dari ekspresinya aja kita udah tahu gak sih? Tanpa bisa membantahnya sedikit pun, Beryl pun akhirnya ikut dan nampak OTW menggunakan kereta kuda. Melihat pedang yang dibawa oleh Alucia, Beryl pun kaget karena pedang itu adalah pedang hadiah yang diberikan untuk para murid yang telah lulus dari dojonya. Meski telah menyarankan supaya Alucia mencari pedang yang lebih hebat lagi, namun Alucia menganggap pedang pemberian Beryl adalah satu-satunya senjata untuknya. 楽しみでなりません。片田舎。すみません。地方に住む剣聖がついに首都で活躍すると思うと。
Setelah menjelaskan julukan Beryl di antara orang-orang di ibu kota, Alucia sendiri tidak terima atas julukan yang seolah merendahkan gurunya itu. Meski dalam hati Beryl kurang percaya diri, namun Alucia berulang kali mengungkapkan keyakinannya bahwa Beryl akan sangat cocok menjadi seorang guru elit. 私も先生にふさわしい存在を目指して日々自分磨きに取り組み。何か言ったかい？いいえ、何でもありません。 Setibanya mereka di Baltrain, Beryl nampak diantar ke penginapan mewah untuk malam ini. Keesokan harinya, para kesatria Ordo Liberion dikumpulkan untuk memperkenalkan guru elit yang akan mengajar mereka semua nantinya. なお、ガーデナント氏は私など相手にならぬほど強い。ベリル・ガーデナントです。私の技術がどこまで皆さんの役に立つかは分かりませんが、精一杯頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 Wajah dan pidato yang kurang meyakinkan itu tentunya membuat para kesatria meragukan kemampuannya Beryl. Selesai apel pagi, nampak Beryl dan Alucia yang sedang membicarakan tentang jadwal mengajarnya Beryl nanti. Demi tidak mengganggu kegiatannya di dojo, Beryl pun diminta untuk mengajar 3-4 kali saja dalam sebulan. Sensei, ohisashiburi desu. Kurui, kishi taru mono ga midari ni hasitte wa ikemasen. Kuruni Cruciel, seorang kesatria muda yang juga murid dari Beryl sekitar 2 tahun yang lalu. Mengetahui Beryl akan mengajarnya lagi, sontak hal itu membuat Kuruni sangat bahagia dibuatnya. Setelah seharian berada di ibu kota, nampak Beryl yang pulang tapi langsung diusir lagi oleh sang ayah. Karena posisinya akan digantikan oleh mantan murid generasi pertamanya yang juga seorang petualang platinum yang sudah memiliki seorang istri dan juga anak. ついでに嫁見つけるまで帰ってくんな。Intinya sih si bapak cuma pengen anaknya yang udah parubaya ini bisa mencari istri dan bikin anak di ibu kota. Bahkan berkat Randrit ia memutuskan untuk pensiun dari kerjaan petualang dan fokus bersama istri dan juga anaknya. Hal itu membuat bapaknya Beryl memintanya untuk mengajar di dojo, menggantikan Beryl yang diminta untuk fokus pada kerjaan guru elit serta mencari istri. まあ、今日だけは止めてやる。いや、ここ俺んちだから。 Di keesokan harinya, nampak Beryl yang sudah menceritakan pengusiran bapaknya tadi malam ke Alucia. それは交通大変ですね。 Di tengah Alucia, ia menemani Beryl mencari tempat tinggal di Baltrain. Dengan malu-malu, Alucia menawarinya untuk tinggal bersamanya. Beryl yang langsung menolaknya membuat Alucia shock dan ngambek dalam seketika. Gak menyerah begitu aja, Alucia ngajakin Beryl untuk makan siang bersama. Berbeda dengan Beryl yang gak pekaan, Alucia menganggap makan siang sama dengan kencan. Gak lama kemudian mereka mendengar suara seseorang yang mengatai Alucia yang sedang menemani seorang pria tua. Begitu mereka menoleh, nampak seorang gadis. Alamat wewew! 職務はきちんとこなしています。どうだか。 Mengesampingkan melon daun merah ini, dia dan Alucia sepertinya tidak akur sama sekali. Pada momen ini Beryl belum sadar siapa sebenarnya gadis merah itu. Namun ketika mereka mengabaikannya, si gadis langsung menghampiri dan menyindir pria tua mana yang pantas dipanggil guru oleh seorang komandan kesatria. あのプレート、ブラックランクの冒険者か。初めて生で見た。ベリル先生、覚えていらっしゃらないのか。もう20年も経っているからな。先生、私です。スレーナ・リサンデラです。 Nambah satu lagi nih cuy. Setelah si gadis toblut bernama Surena Lysandra memberitahu semua masa lalunya, untungnya aja Beryl masih ingat salah satu murid pertamanya di 20 tahun yang lalu. Setelah Surena meminta maaf karena sudah sangat lama dia ingin menemui Beryl, tapi tak pernah ada kesempatan sedikit pun, Beryl senang kedua muridnya ini telah menjadi sosok yang sangat hebat. Surena kemudian nanyain kenapa Beryl bersama Alucia di siang bolong gini. Mendengar penjelasan Alucia, Surena pun amuk-amukan karena jika urusan detail kota, penginapan, dan sejenisnya,
Seharusnya dirinya lah yang paling cocok untuk memandu Beryl. お前この町の宿なんて泊まったことないだろ。なんなのこの子たち。 Setibanya di sebuah penginapan, Beryl pun berterima kasih atas rekomendasinya yang terasa sangat nyaman. Seperginya mereka berdua dari sana, Beryl yang sudah berumur merasa kesulitan jika tiba-tiba harus tinggal di ibu kota. Maka dari itu ia bersyukur memiliki murid-murid yang sangat perhatian padanya. Keesokan harinya, Alucia memberitahu para kesatria bahwa jadwal mengajar Beryl telah berubah dan akan mulai pada hari ini. Dan seperti yang terlihat di awal tadi, saking kurang meyakinkan pidato serta wajah Beryl, hal itu membuat sang wakil komandan, Henbridge Draught, mengajukan keluhan karena merasa hanya orang-orang dengan level di atas mereka sajalah yang bisa mengajar Ordo Liberion. Demi mengetahui pantas atau tidaknya Beryl, ia menantangnya untuk sparring dengannya. Alucia pun langsung mengizinkan karena inilah kesempatan gurunya untuk memperlihatkan kehebatannya. Di tengah persiapan, para kesatria lainnya yang menonton terus menyindir, mengatai, bahkan meragukan keputusan komandan mereka. Meskipun Beryl sendiri setuju dan merasa tidak layak, akan tetapi karena sindiran Henbridge yang merasa Alucia hanya mengakui kehebatan sosok gurunya yang dulu, hal itu membuat Beryl berniat kalah dengan perlawanan yang tidak akan mempermalukan Alucia. Terlepas dari itu, kehilangan pekerjaan akan jauh lebih merepotkan jika dilihat dari usianya yang sudah tua. 食らったら骨折だってだけど投擲だな。力の方向をそらすことができれば。 Setelah berhasil mendaratkan satu serangan padanya, Beryl langsung meminta maaf karena takut itu akan melukainya. Pada titik ini, semua orang masih mengira itu hanya sekedar kebetulan semata. Di ronde kedua, Beryl yang tahu kecepatan dan kekuatan Henbridge berada di atasnya, akan tetapi gerakan yang terlalu linear membuat Beryl bisa menghindari setiap serangan dengan sangat mudah. Di saat Henbridge yang nampak akan menggunakan teknik andalannya, semua orang mengira inilah akhirnya. Namun, yang terjadi... Dalam sekejap mata, keraguan mereka hilang tergantikan oleh keheningan seolah tak percaya dengan apa yang baru aja mereka saksikan. Selesai sparring, Henbridge langsung mencurahkan rasa kagumnya atas teknik luar biasa yang ditunjukkan oleh Beryl tadi. Suasana negatif tadi pun turut berubah menjadi positif, yang membuat mereka semua jadi tak sabar untuk diajar olehnya. Sebagai bentuk permintaan maaf dan perayaan Beryl menjadi guru elit mereka, Henbridge nampak mengadakan pesta di sebuah bar. Berulang kali Henbridge meminta maaf atas kelancangannya, namun Beryl mewajarkan karena dirinya juga akan bersikap begitu jika tiba-tiba ada pria tua dari desa yang mengajar di Ordo Kesatria. ですから最初に伝えたでしょう。先生はお強いと。すみません、おかわりお願いいたします。早くない？ Kuruni pun ngasih tahu Alucia dan Henbridge sama-sama kuat dalam minum minuman kobam, namun dirinya tidak begitu dan hanya sesekali minum dengan mereka berdua. Henbridge yang masih kagum dengan aksi Beryl sebelumnya terus menanyakan bagaimana cara Beryl melakukan semua itu. あれは君の回転に合わせてこっちも回っただけで。おかわりお願いいたします。 Seperti penjelasan tadi, saking linearnya teknik Henbridge akan dengan mudahnya bisa dihindari. Jika saja dia lebih fleksibel, Beryl tak yakin bisa mengalahkannya. ご指導よろしくお願いします。 こちらこそ。 Sementara itu di dojo, nampak bapaknya dan Randrit yang sedang membicarakan Beryl. Terungkaplah di sini bahwa sang bapak sebenarnya sadar takdir Beryl bukan sekedar menjadi guru dojo di sebuah desa. Randrit yang seorang petualang platinum yang sudah berkelana ke berbagai macam negeri, merasa tak pernah berjumpa dengan orang yang lebih kuat dari Beryl. ベリルよ、俺はずっと待ってたんだぜ。こんな時が来るのよ。あとはお前次第だ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Katainaka no Osan episode pertama.
Biarkan Passion dan Hayabusa Film memasak, dog. Asli, gua gak nyangka banget anime ini akan sebegitu epiknya. Dan kalau kalian sadar nih ya, Katai Naka bener-bener gak kaku sama sekali. Terkhususnya bagian actionnya. Mulai dari teknik berpedang Beryl di awal scene tadi, hingga saat sparring sama si Handbridge. Sebenarnya, awalnya gua ngira anime ini akan kaku kayak Kinomi Master, Izure Saikyo, atau anime mimpi bahasa autor yaitu Fugusoku Kanteishi atau sejenisnya. Tapi, setelah gua lihat studio penggarapnya, terutama studio Passion, rasa skeptis gua langsung hilang seketika. Bukan tanpa alasan. Bro, studio ini udah garap cukup banyak judul terkenal loh. Contohnya, High School DxD Hero, Rail Wars, Hitoribochi Isekai, Mieruko-chan, bahkan Okami Toko Shinryo. Terlepas dari grafis dan movementnya itu, konsep cerita yang disajikan juga terbilang masih cukup fresh. Meski tema MC Overpower udah sangat umum, tapi Katai Naka punya penyajian yang berbeda. Kalau anime kebanyakan bikin MC-nya itu muda, tampan, kelihatan lemah, ternyata overpower, masuk isekai dan lain-lain sebagainya sejenisnya, Katai Naka ini lebih cenderung menunjukkan permainan psikis kita, alias membuat kita jadi seperti para NPC. Mana mungkin pria tua kampungan semacam itu bisa mengajari kita yang satria? Atau sejenisnya. Meski terkesan sama seperti konsep kelihatan lemah, tapi kembali lagi, pembawaannya itu berbeda. Iya, itu opini dan analisis pribadi gua aja sih ya. Semisal banyak dari kalian yang kurang paham, ya bisa gua wajarin aja. So, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuang di kolom komentar. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.